Ya, saya sering sampaikan niat itu bukan keinginan. Kalau keinginan bahasa Arabnya iradah. Ya, iradah. Ya, semua ingin. Siapa yang tidak ingin takwa? Semua pengen takwa. Ya, ana uri dan aku minal muttaqin. Ya, saya pengen termasuk dari golongan orang takwa karena Allah sampaikan la'allakum tattaqun. Tapi tidak semua yang ingin kan punya niat, punya persiapan, punya motivasi. Ya, cuman pengen aja. Ya, saya sering sampaikan niat itu bukan keinginan. Kalau keinginan bahasa Arabnya iradah. Ya, iradah. Ya, semua ingin. Siapa yang tidak ingin takwa? Semua pengen takwa. Ya, ana uri dan aku minal muttaqin. Ya, saya pengen termasuk dari golongan orang takwa karena Allah sampaikan la'allakum tattaqun. Tapi tidak semua yang ingin kan punya niat, punya persiapan, punya motivasi. Ya, cuman pengen aja motivasinya apa? Nggak paham tujuannya untuk puasa sehingga mentalnya tidak stabil. Ya, ada yang kedua di atas ini ada azam namanya. Ya, tekad. Saya bertekad nih puasa tahun ini akan lebih baik. Iya, betul. Tapi apa motivasinya? Persiapannya apa? Ya kan? Nah, niat itu menggabungkan semua ini. Jadi ketika seseorang berniat melakukan sesuatu, dia sudah punya motivasi yang jelas. Dia sudah punya arah yang jelas sehingga terukur secara mentalitas. Ini kedudukan yang tertinggi. Jadi ketika ini digabungkan dengan ini dan dimasukkan unsur-unsur yang disebutkan, ini jadilah dia niat. Itulah yang dimaksud lewat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tercantum di dalam Sahih Al-Bukhari misalnya. Kita ambil satu riwayat dulu yang tidak diragukan kualitasnya. Al-Bukhari di kitab yang pertama, kitab Bad'ul Wahyi. Bad'ul Wahyi topik 1, ya kan? Nomor hadis yang pertama riwayatnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab ya radhiyallahu taala anhu. Baik, langsung saja. Innamal a'malu binniyat. Ya kan? Innamal a'malu, Nabi menyampaikan binniyat. Nah, ini poinnya. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Jadi saya langsung hadirkan poin yang terpentingnya saja. Innama adatul hasri, huruf pembatas yang membatasi semua segala hal dari informasi yang disampaikan, terbatas pada hukum yang terkandung dalam kalimat itu saja. Ya, saya sering contohkan ini. Misal di Quran surah 9 At-Taubah, Al-Bara'ah, disebut At-Taubah, disebut juga Al-Bara'ah, ayat ke-60. Di situ ada ketentuan tentang zakat dan disebutkan 8 golongan dan dibuka dengan kata innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 golongan. Dan dibuka dengan kata innama untuk membatasi satu hukum, adatul hasri. Membatasi hukum bahwa zakat hanya boleh. Nah, itu diterjemahkannya hanya. Zakat hanya boleh dikeluarkan pada golongan berikut. Di luar sifat-sifat ini, maka nggak boleh. Di luar golongan ini tidak diperkenankan. Ya kan? Nah, dengan fungsi yang serupa innama, kita menerjemahkan al-a'mal jamak dari amal. Ini sudah saya tuliskan. Semua perbuatan itu, ya kan, akan dinilai, ya kan, hanya bergantung. Tuh. Semua perbuatan itu akan dinilai oleh Allah. Dinilai itu diberikan pahalanya, dinilai berhasil, ya, dilekatkan kebahagiaannya, gitu. Jadi Allah menilai keberhasilan satu amal itu poinnya. Jadi standar penilaiannya adalah standar Rabbani yang diteruskan kepada evaluasi nabawi. Jadi Allah berikan standar, Nabi menjelaskan kepada kita. Ya, jadi menurut manusia mungkin bagus nih. Oh, ada orang puasanya hebat nih. Bisa masih dia puasa tuh kuat, ya. Dia kelihatan sahurnya cukup, kuat puasanya, hebat aktivitasnya. Ya kan? Menurut manusia hebat, bagus nih. Ideal gitu kan. Tapi ternyata menurut Allah belum tentu bagus tuh. Ya, ada salah arah nih. Ya, tujuannya salah. Dia hanya ingin menunjukkan bahwa dia itu bisa puasa.
Dia hanya ingin menunjukkan pada orang-orang bahwa dia kuat. Dia ingin menunjukkan bahwa dia pun bisa sama dengan orang lain bisa puasa. Dia salah niat tuh. Maka yang seperti itu tidak dipandang berhasil. Baik kan? Baik, kembali ke sini. Maka semua perbuatan itu apapun jenisnya, ya kan? Kalau sudah membentuk jamak dan sudah ada alif lamnya nih. Kalau kita artikan ma'rifat, alif lamnya ini khusus, artinya ini hukum khusus yang Allah nilai. Itu maksudnya. Jadi kalau kita terjemahkan, semua perbuatan itu hanya akan dinilai berhasil oleh Allah, ya, oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau sudah kita berikan kepada Allah, itu Tuhan yang hak. Nanti ketentuannya diteruskan untuk dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jelas ya? Makanya syahadat kita kan, asyhadu an la ilaha illallah, menunjuk kepada Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menunjuk kepada aplikasi dari semua hukum-hukum Allah yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Allah turunkan ayat berupa salat misalnya, wa aqimus shalah. Ayatnya dari Allah, perintah langsung. Bagaimana melakukan salatnya? Nabi menyontohkan kepada kita. Begini caranya. Nabi ajarkan kita. Turun ayat tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Allah perintahkan bagaimana mengeksekusinya, menjalankan perintah itu. Nabi memberikan tuntunan kepada kita. Itu yang dimaksudkan. Jadi nggak bisa dalam konteks ibadah kreatif, ya. Wah, ini Allah berikan perintah sholat, terus bikin sendiri caranya. Adzannya seenak-enak ya misalnya kan, pakai bahasa yang diinginkan, ya. Kemudian sholatnya pakai penerjemah misalnya, atau menggunakan aturan sendiri. Ada perempuan, ada laki-laki, kenapa perempuannya jadi imam? Dia bikin aturan sendiri. Wah, ini persamaan gender dan sebagainya. Nah, ini jadi persoalan. Ini dipertanyakan syahadatnya, ya, karena ketika bersyahadat, maka inti dari syahadat itu jadi komitmen dalam berkehidupan kita, termasuk dalam berperilaku. Kembali ke sini teman-teman sekalian. Ya, kalau dipahami ini sebagai alif lamnya istighraq, mencakup umum, maka diartikan semua aktivitas itu, apapun jenis perbuatannya, jika ingin dipandang berhasil oleh Allah, maka semua itu hanya bergantung ya, bi-nya sababiyah. Karena sebab niat yang menyertai semua perbuatan ini. Makanya bentuknya jamak, bin niat. Ya, jadi perbuatan apapun yang mendengar, bertutur, melihat sampai beraktivitas apapun, ya, ini bergantung kepada niatnya. Ini poinnya. Ya, nanti kalau niatnya dilakukan berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan juga berdasarkan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan yang dituntunkan kepada kita, maka itu yang kemudian dianggap berhasil dan benar. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka kalau motivasi dia beramal itu untuk membuat dia mendapatkan ridha Allah, kan, atau mengikuti ketentuan dari Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan penilaian terbaik dari Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Tapi kalau motivasi dia itu, tujuan dia, kemudian niat dia pada khususnya ditujukan selain karena Allah dan Rasulnya, bisa karena dunia motivasinya, ya kan? Ya teman-teman sekalian, bisa karena dunia. Ya, kita tidak tahu. Itu kan kembali kepada qalbunya dan setiap orang bisa merasakan itu. Anda nanti tarawih, ya sifatnya karena apa? Karena Allah, atau memang karena imamnya bagus Anda datang itu. Datang karena ingin imam, mendapatkan imam yang bagus itu kan dan sebagainya. Betul, secara fikih imam yang bagus itu mesti ada. Sehingga DKM memfasilitasi pilih imam-imam yang baik, yang ketika dia membacakan ayat-ayat Quran ada sentuhan kepada jiwa, menampilkan kehusyuan, sehingga nyaman orang untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti itu untuk menjadi alasan bagi kita untuk memindahkan niat, tidak. Niatnya tetap lillah. Siapapun yang jadi imam ya bismillah, itu kan saya ikuti karena Allah, saya berjamaah. Ya kan? Kemudian datang kita ke situ, berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kemudian ada orang datang misalnya, ini persoalan hati teman-teman sekalian. Kenapa sholat ke situ tarawehnya? Wah, karena imamnya bagus. Saya pengen dengar suara imamnya. Nah, bukan persoalan sholatnya, tapi karena imamnya. Sekalipun keadaan imam itu memengaruhi kepada keadaan sholat kita, tapi penjagaannya itu halus sifatnya. Dan dihisapnya berdasarkan ini, berpahala atau tidak. Jadi kalau nanti dapatnya hanya untuk urusan itu saja, dia dapat itunya aja, dapat ketenangannya aja. Artinya kenikmatan bacaannya aja. Oh udah, nikmat di bacaan. Tapi ukuran pahalanya, nah ini. Ada persoalan di dalamnya nanti. Kesuksesannya, ada persoalan di dalamnya. Apakah merubah dia menjadi apa yang Allah inginkan atau tidak? Nah, problemnya di niat nanti. Ya, persoalan di niat. Nah, ini halus sekali teman-teman. Jadi di Islam itu, ketulusan itu dinilai tinggi.
Jadi orang tuh kalau udah berlatih untuk tulus, ya, dia melakukan semua karena Allah sampai segala hal itu jadi ringan bagi dirinya. Itu dampaknya ke kehidupan akan nyaman. Nanti feedbacknya, jadi sisi pancarannya kepada diri kita itu dalam beraktivitas akan lebih nyaman, lebih tenang, jauh dari kekecewaan. Karena semua itu sudah tergambarkan, tertuju pada satu titik. Ya, titik ketuhanan hanya kepada Allah saja. Jadi dia bekerja tuh yang total saja, total. Nggak terlalu peduli dengan pandangan manusia, yang penting dia profesional, dia kerjakan. Kan? Ya, akhirnya dari situ apa? Hatinya lebih lapang. Ya, persoalan-persoalan ini terima dengan lebih profesional, lebih baik, dia selesaikan, terukur, ya kan? Tapi pada akhirnya dia serahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari situ Allah berikan hasil yang sesuai dengan ridha-Nya. Ya, jadi tawakalnya tinggi. Ini aspeknya.